Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai surat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam surat pribadi dan surat dinas, kita akan mengetahui ya apa itu surat. Kita baca dulu pengertian surat berdasarkan KBBI. Yang pertama, surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis berbagai macam isi. Yang kedua, secari kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Yang ketiga, sesuatu yang ditulis, yang tertulis. Oke, ketiga ini adalah pengertian dari surat. Maka dari itu, surat itu adalah segala sesuatu yang ditulis baik di kertas atau dalam bentuk kartu yang isinya bisa berbagai macam. Oke, jadi SIM, surat izin mengemudi itu sudah benar dinamakan surat karena kartu pun bisa disebut sebagai surat. Undangan yang hanya misalnya cuma cari kertas itu juga masih bisa disebut sebagai surat. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis surat. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Jadi, surat pribadi itu adalah surat yang ditulis atas nama orang itu sendiri. Dia tidak mengatasnamakan orang lain, dia tidak mengatasnamakan instansi lain. Instansi itu seperti apa sih, Nak? Instansi itu misalnya sekolah itu instansi. PT, perusahaan, pemerintah, itu semua disebut instansi. Nah, surat pribadi, surat yang ditulis oleh seseorang itu secara pribadi, sebagai pribadi dirinya sendiri, yang ditunjukkan kepada orang lain atau sebuah instansi. Jadi, kamu bisa membuat surat untuk teman kamu misalnya, teman kamu yang ada di luar Jawa atau saudara kamu yang ada di luar Jawa. Nah, surat-surat seperti itu disebut surat pribadi karena kamu mengatasnamakan diri kamu sendiri. Atau ketika kamu sakit, kamu tidak masuk sekolah. Nah, kamu membuat surat untuk sekolah, tapi itu atas nama kamu pribadi yang kamu tunjukkan kepada sekolah. Sekolah itu kan salah satu instansi ya. Nah, yang seperti itu juga disebut surat pribadi karena suratnya mengatasnamakan diri sendiri. Sekarang kita lihat surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Nah, kalau surat pribadi tadi surat yang kamu tulis atas nama diri kamu seorang, surat dinas adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang dia tidak mengatasnamakan dirinya sendiri, tapi sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga yang dia wakili. Nah, surat ini bisa dikirim pada orang lain atau bisa dikirim ke instansi lain. Misalnya gimana, Bu? Misalnya, Ibu menulis surat. Ibu bukan menulis surat untuk Ibu sendiri, tapi Ibu mengatasnamakan sekolah kita, misalnya ya Siska. Kita mau membuat lomba baca puisi. Ibu membuat surat undangan lomba untuk sekolah lain. Nah, itu Ibu tidak membuat surat itu bukan atas nama Ibu sendiri, tapi atas nama sekolah. Dan surat ini Ibu kirim ke sekolah lain. Itu disebut surat dinas. Meskipun Ibu yang menulis secara pribadi, tapi tetap Ibu mengatasnamakan sekolah kita. Nah, itu bedanya surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kita lihat struktur surat pribadi. Ini contoh surat pribadi ya. Yang pertama kita lihat ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, salam kangen, kalimat pembuka paragraf, kemudian isi surat, dan kemudian penutup surat. Diakhiri dengan salam, nama, dan tanda tangan. Ini surat pribadi, bentuknya sederhana. Hanya perlu tanggal, salam pembuka, langsung isi surat, kemudian penutup. Sekarang kita lihat surat dinas. Surat dinas itu agak sedikit lebih kompleks daripada surat pribadi.
Karena di dalam surat dinas itu kita mengatasnamakan sebuah lembaga. Dalam surat dinas yang pertama kita punya kepala surat yang paling atas ini, Nak. Panitia, Persami, Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ini adalah kepala surat. Biasanya diikuti dengan logo dari instansi masing-masing. Di sebelah sini biasanya dia ada logo dari instansinya. Kemudian ke bawah ada nomor, tanggal, dan perihal. Ini no surat. No surat ini berbeda-beda tergantung instansinya masing-masing. Kemudian lampiran. Lampiran itu misalnya dalam surat itu kamu melampirkan apa selain surat? Apakah ada misalnya rundown acara atau ada daftar peserta? Nah, itu kamu tulis di dalam lampiran. Berapa banyak dia? Apakah cuma 1 halaman atau 2 halaman? Nah, di sini dia menulis 1 berkas, berarti hanya ada 1 halaman. Kemudian ada perihal. Perihal itu inti dari surat ini. Surat ini mau menyampaikan tentang apa? Oh, ini permohonan izin. Maka tulis permohonan izin. Nah, di sebelah kanan kamu, di sini ada tanggal. Ini masih kurang ya, harusnya ada daerahnya. Jakarta Pusat 9 Mei 2015, harusnya seperti itu. Oke. Kemudian alamat. Nah, yang terhormat, untuk siapa surat ini kamu tujukan? Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Kemudian salam pembuka dengan hormat. Beda ya salamnya dengan surat pribadi tadi. Kalau surat pribadi tadi kan dia membukanya dengan sapaan yang sangat natural seperti salam kangen. Nah, kalau ini kamu membuka dengan sapaan yang formal, yaitu dengan hormat. Kemudian surat dinas itu biasanya terdiri dari 3 paragraf ya. Dia pakem dalam arti sudah seperti itu dan kamu harus mengikuti aturannya. Dia dibagi menjadi 3 paragraf, yaitu paragraf pembuka, isi surat, kemudian paragraf penutup. Harus seperti itu urutannya. Nah, di akhir ini ada salam penutup, hormat kami. Kemudian ada mengetahuinya, orang-orang yang bertanggung jawab atas surat ini. Siapa saja di sini? Ada kepala sekolah dan ketua panitia. Sekarang kita akan melihat penggunaan bahasa pada surat pribadi. Nah, yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Kayak tadi contohnya, salam kangen. Itu kan sifatnya pribadi ya, atau salam sayang. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi kamu tidak harus menggunakan bahasa baku tapi tetap harus sopan. Kayak yang tadi contohnya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Nah, kamu menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan cara yang sopan, tetapi boleh tidak menggunakan bahasa yang baku. Kemudian pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misal kamu mengirim surat untuk saudara kamu atau nenek kamu yang jauh di sana. Kamu pasti akan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan, yang lebih halus daripada ketika kamu mengirim surat kepada teman. Atau ketika kamu mengirim surat izin sakit sekolah. Meskipun itu surat pribadi, tapi kamu pasti akan menggunakan bahasa yang sifatnya baku dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Yang terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Nah, kata ganti orang pertama itu maksudnya aku, dan kata ganti orang kedua itu kamu. Kayak tadi, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Kami itu kata ganti orang pertama, dan kamu itu kata ganti orang kedua. Kemudian penggunaan bahasa pada surat dinas.
Kalau pada surat pribadi tadi kataan safaannya bersifat pribadi, nah kalau pada surat dinas safaannya bersifat formal, kayak tadi contohnya. Dengan hormat ya. Surat dinas itu memang selalu diawali dengan hormat. Itu sapaan formal yang digunakan dalam surat dinas. Kemudian menggunakan ragam bahasa baku. Tidak seperti surat pribadi, surat dinas sudah pasti harus menggunakan ragam bahasa yang baku karena dia sifatnya formal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu masuk ke pertanyaan, kita lihat lagi contoh surat dinas yang lainnya ya. Kita lihat dulu contoh surat dinas berikut ini. Nah, di sini ada surat dinas. Di atas kita punya kop surat yang terdiri dari nama lembaga, alamat lembaga, dan lambang atau logo dari lembaga. Di sini lembaganya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kita lihat tanggal, nomor lampiran, dan perihal. Di sini ada nomornya ya. 2756 ini adalah nomor surat, berarti ini adalah surat ke 2756 yang mereka keluarkan ya. Kemudian ada 12 menggunakan Romawi ini menunjukkan bulan, yaitu Desember, dan ada tahunnya 2019. Lampirannya satu helai atau satu halaman. Kita lihat ada lampiran apa. Ada daftar peserta apel. Ini adalah lampiran yang dimaksud di atas. Perihal itu maksudnya adalah tentang apa isi surat ini, adalah undangan apel Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama. Yang terhormat, daftarnya terlampir, siapa aja yang dihormati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita institusinya adalah institusi agama atau agama Islam seperti sekolah kita awali dengan Assalamualaikum. Baru kita masuk ke dalam paragraf pembuka. Dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-74 tahun 2020, Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan akan menyelenggarakan kegiatan apel yang akan dilaksanakan pada. Nah, ini adalah paragraf pembuka. Kemudian dengan ketentuan pakaian sebagai berikut. Ini adalah isi. Dari sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu tepat pada waktunya dengan ketentuan pakaian sebagai berikut. Ini adalah isi. Dan terakhir, demikian atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Ini adalah paragraf penutup. Kemudian ada wassalamualaikum, salam penutup, dan tanda tangan dari kepala dinasnya. Oke, ini contoh surat dinas. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu, semoga bisa kalian pahami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.